warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita di episode ini telah sampai pada penghujung dari bab keutamaan sholawat dari kitab Tanqihul Qaul, yaitu hadis yang ke-10. Mudah-mudahan dengan pengajian kita ini mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pada hadis ke-10 ini, Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu ishrina marrah wa lam yamut hatta yubsyara bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan memohonkan rahmat, Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu. Demikian juga para malaikat memintakan rahmat kepada orang itu sebanyak 20 kali. Sedangkan orang yang baca salat sekali tadi tidak akan meninggal dunia hingga dia mendapatkan kabar gembira tentang surga yang akan ditempatinya kelak di hari kiamat. Di sini keutamaan kita membaca sholawat, kita akan penuh dengan rahmat, baik rahmat dari Allah berupa ampunan maupun rahmat dari para malaikat berupa doa-doa keselamatan untuk kita. Selain itu, apabila kita suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita kelak akan mendapatkan gambaran pada saat kita sakaratul maut, di mana tempat kita di surga, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian diterangkan juga dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi telah menyatakan man sholla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW wahidatan, hanya sekali, sallallahu alaihi wa malaikatahu sabaina sholatan, maka dengan fadilah dia membaca sholawat sekali tadi, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Demikian juga para malaikat, sebanyak 70 malaikat memberikan rahmat kepada orang tersebut, yaitu membacakan sholawat untuk orang tersebut. Sehingga kita membaca sekali, oleh Allah kita diberikan rahmat, dan oleh malaikat kita dimintakan rahmat sebanyak 70 kali. Fal yuqilla min dalik aw yukasir aw liyuksir. Nah, kalau sudah ngerti begini, silakan Anda mau memperbanyak atau mau menyedikitkan membaca sholawat. Begitu kata sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sehingga dengan kita mengetahui fadilah sholawat tadi, sekarang kembali kepada diri kita sendiri. Mau memperbanyak membaca sholawat atau masih ogah-ogahan membaca sholawat, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian Rasulullah SAW juga menceritakan suatu kisah tentang beliau. Ja'ani Jibril alaihissalam. Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wa qala li, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu sekali, maka akan memohonkan ampun, akan memohonkan rahmat kepada orang itu para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Inilah keutamaan sholawat yang kita baca. Ini hanya sekali kita mendapatkan beberapa fadilah, beberapa keutamaan untuk diri kita sendiri. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, man sholla alayya sholat
alaihil malaikah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka akan bersolawat, memohonkan rahmat, memohonkan ampun para malaikat. Wa man sholat alaihil malaikah sallallahu alaihi. Barang siapa yang malaikat memohonkan rahmat kepadanya, maka Allah akan merahmatinya orang tersebut. Wa man sallallahu alaihi lam yabqa syai'un fis samawati wal ard illa shalla alaihi. Barang siapa yang Allah telah memberikan rahmat kepada orang tersebut, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan rahmat kepada orang tadi. Inilah keutamaan kita membaca sholawat. Karena itulah jangan sekali-kali kita meninggalkan bacaan sholawat di setiap harinya. Minimal tadi 1 kali. Atau paling tidak 10, 100 hingga 1000 kali seperti di episode-episode sebelumnya. Sebagai penutup dari episode ini, ada suatu kisah tentang seorang sufi, seorang ahli tasawuf yang bertangga dengan seorang yang ahli maksiat. Suka minum minuman keras, suka berjudi, pokok segala kemaksiatan dia lakukan. Dan orang sufi ini tidak henti-hentinya untuk mengajak ahli maksiat itu untuk segera bertobat kepada Allah. Tapi tetap saja ahli maksiat ini tadi melakukan kemaksiatan. Suatu hari, ahli maksiat ini tadi meninggal dunia. Oleh Allah, sang sufi tadi itu ditampakkan bahwa ahli maksiat tadi masuk surga, mendapat kemuliaan, mendapat jubah kemuliaan, mendapat mahkota kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahli sufi tadi bertanya kepada ahli maksiat, bukankah kau di dunia menjadi ahli maksiat, tapi kenapa di akhirat kau mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah? Kemudian ahli maksiat tadi menceritakan bahwa suatu hari dia melewati suatu majelis ulama. Dia mendengar ulama tadi itu mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat dengan hati yang gembira, kemudian dengan suara yang lantang, maka bakal akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mendengar itu, sang ahli maksiat kemudian mengikuti jalannya majelis ulama tadi. Kemudian para hadirin ketika itu mengucapkan sholawat dengan riang gembira. Ahli maksiat itu juga ikut-ikutan saja mengucapkan sholawat dengan riang gembira dengan suara yang lantang. Nah, sebab itulah, sebab membaca sholawat tadi, ketika dia melewati suatu majelis ulama yang disitu membaca sholawat, dosanya diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat bacaan sholawat. Tapi perlu kita ingat, kisah ini adalah kisah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni hambanya. Kita tidak bisa berpatokan pada kisah ini tadi. Oh, ternyata dengan berselawat kita bisa masuk surga, kemudian kita ogah-ogahan beribadah. Bukan begitu. Ini adalah salah satu fadilah dan salah satu keutamaan sholawat, bahwa dengan bersolawat bisa menyelamatkan kita insya Allah kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dengan bacaan sholawat yang senantiasa kita senandungkan, senantiasa kita wiridkan, semua doa kita dikabulkan oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kelak dari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Demikian pengajian Ramadan kali ini yang membahas keutamaan sholawat dengan rujukan kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk para pemirsa dan diri saya pribadi. Dan mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada salah dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.